Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dwi Haryanto sebagai pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hekmi Yulita Sari, NIM 1061802339. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Seputi Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan jelaskan dan sebutkan. Itu maksud dari pertanyaan yang pertama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hal tersebut. Sebelum kita membahas tentang tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pertama kita harus mengetahui apa pengertian dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di sini yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Itu pengertian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pertama yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bertujuan yang pertama melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, kita harus menjaga lingkungan hidup kita itu agar tidak tercemar dan rusak, seperti tidak melakukan penebangan pohon, pencemaran air kotor gitu. Terus yang kedua yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Maksudnya itu jika kita melindungi dan mengelola lingkungan hidup kita dengan baik, maka bisa menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Terus selanjutnya itu menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini, maka juga bisa menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya. Terus selanjutnya itu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terus yang selanjutnya itu mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Nah, dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kita itu bisa mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Itu maksud dari mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Terus selanjutnya itu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Maksudnya ini itu menjamin terpenuhinya dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Maksudnya generasi kini itu bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan yang kedepannya itu lagi lebih baik lagi. Itu maksud dari menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Terus selanjutnya itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan, juga menjamin hak atas lingkungan, dan itu merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya itu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, maksudnya ini itu dengan adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kita bisa mengendalikan pemanfaatan, bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana,
secara baik. Terus selanjutnya itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, maksudnya ini itu dengan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik, itu bisa mewujudkan pembangunan berkelanjut. Misalnya kita itu sekarang dalam masa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kedepannya itu kita bisa membangun pembangunan yang lebih baik lagi. Terus selanjutnya mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, terakhir maksudnya itu kita bisa mengantisipasi isu lingkungan hidup ini seperti berita yang lebih positif lagi gitu. Nah, itu maksud dari hal tersebut. Itu jawaban menurut saya dari pertanyaan yang pertama ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaannya yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas. Tolong jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 ini. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 ini membahas tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. Adapun asas dan tujuan dan ruang lingkupnya itu tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekologion, keanekaragaman hayati, pencemar, membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Adapun asas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 ini, yang pertama itu asas tanggung jawab negara, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu negara menjamin manfaat sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan. Maksudnya itu negara itu menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu bagi rakyat, mutu hidup rakyat, baik pada masa kini dan juga masa depan. Itu maksudnya. Terus yang kedua itu negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maksudnya itu negara itu bertanggung jawab dan menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang terakhir itu dari asas tanggung jawab ini, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Negara itu melarang adanya pencemaran dan yang merusak lingkungan hidup, seperti penebangan pohon, polusi udara itu tidak boleh dilakukan. Itu merupakan tanggung jawab negara. Terus yang kedua asas kelestarian dan berkelanjutan. Asas ini yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Itu yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berkelanjutan. Adapun asas yang selanjutnya itu asas keserasian dan keseimbangan. Asas ini berarti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta kelestarian ekosistem. Itu maksud dari asas keserasian dan keseimbangan. Terus asas yang selanjutnya itu asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini maksudnya yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan
berbagai komponen yang terkait. Itu maksud dari asas keterpaduan, memadukan gitu. Berbagai unsur yang mensinergikan. Adapun yang kelima yaitu asas manfaat. Asas manfaat ini adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Yaitu kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam kita, bukan untuk merusak. Itu maksudnya dari asas pemanfaatan ini. Yang keenam itu asas kehati-hatian. Asas ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Itu merupakan asas dari kehati-hatian. Terus yang selanjutnya itu asas keadilan. Asas keadilan ini adalah bahwa pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus mencerminkan keadilan serta secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender. Yang kedelapan itu asas ekologion. Asas ekologion ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam yang ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Itu asas ekologion. Dan selanjutnya itu asas keanekaragaman hayati. Asas ini bermaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus memperhatikan upaya terhadap untuk terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan berkelanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Itu maksud dari asas keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya itu asas pencemaran membayar. Asas ini yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup. Misalnya, ada orang yang merusak lingkungan hidup, seperti orang yang menebang pohon, dia itu harus membayar kepada negara bahwa karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Terus yang selanjutnya itu asas partisipatif, bahwa asas ini itu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu asas partisipatif. Yang selanjutnya itu asas kearifan lokal. Asas kearifan lokal ini merupakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Harus adil gitu. Terus yang terakhir itu asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maksud dari asas otonomi daerah. Itulah jawaban dari nomor 2 itu yang bermaksud tentang pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, beberapa asas yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan yang terakhir yaitu tentang pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk tanah air atau Indonesia pada saat sekarang ini yang tentunya juga terdampak terhadap lingkungan hidup. Jelaskan pendapat saudara tentang dampak yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Adapun menurut saya yaitu tentang penyebaran COVID-19 dalam konteks hukum lingkungan ini itu dibagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak negatifnya itu menurut saya yang pertama itu menurunnya perekonomian negara. Dengan adanya penyebaran virus tersebut, otomatis perekonomian negara itu menurun karena tidak ada perusahaan atau pedagang yang menerima barang dari luar lagi. Contohnya seperti barang dari Cina itu tidak boleh dijual atau diproduksi lagi di Indonesia, dan ini menyebabkan perekonomian negara kita itu menurun. Dan selanjutnya itu masyarakat juga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Terus ya itu dikarenakan COVID-19 ini. Banyaknya wilayah atau kota-kota yang sudah tutup seperti kota besar kayak di Cina, di Jakarta juga sudah banyak yang ditutup kota-kotanya gitu. Terus dampak negatifnya itu banyak lagi seperti tidak bisa beribadah dan beraktivitas seperti biasanya, dan banyak lagi dampak negatif yang lainnya. Itu menurut saya. Adapun dampak positif dari penyebaran virus corona ini, yang pertama itu masyarakat juga lebih leluasa lagi untuk menjaga lingkungan hidupnya lagi, membersihkan lingkungan hidupnya lagi. Itu lebih terbiasa lagi seperti sebelumnya gitu. Itu dampak positifnya yang pertama menurut saya. Terus polusi udara itu juga menurun dengan adanya COVID-19 ini karena tidak ada masyarakat yang berkeliaran lebih seperti biasanya lagi dan membuat polusi udara itu menurun. Dengan adanya penyebaran COVID-19 ini, sebaiknya kita itu menjaga lingkungan hidup kita agar bisa hidup lebih baik lagi, sehat dan terbiasa hidup sehat. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang tugas pada mata kuliah hukum lingkungan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.